Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Terutama kita di hari ini masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Allah masih berikan kita kekuatan iman, kelembutan hati dan ringannya langkah untuk memenuhi panggilannya, yakni melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah yang kita cintai ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah salat subuh kita hari ini merupakan salat subuh yang terbaik di antara sekian salat subuh yang pernah kita tunaikan selama hidup kita ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan sekaligus panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam majelis ini dicatat dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah mudahkan kita menempuh jalan untuk menuju surga Firdaus Ya'la. Allah luaskan rezeki kita penuh dengan keberkahan dan Allah panjangkan usia kita penuh dengan kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita mengkaji bersama mengenali posisi diri kita. Sangat penting sekali untuk memahami posisi kita sebagai siapa dan sebagai apa, baik di lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan rumah tangga kita. Hal yang membuat kadang kita stres, kadang gundah dan galau ketika kita salah dalam posisi diri kita. Taruhlah kalau dalam sebuah pekerjaan, kalau kita pas sebagai posisi dalam pekerjaan kita sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, maka prestasi kita, tingkatan kita di dalam pekerjaan akan baik. Taruhlah kalau kita sebagai seorang karyawan marketing pemasaran, apa yang harus dilakukan oleh seorang karyawan, seorang pemasaran adalah action plan, melaksanakan plan yang sudah dicanangkan oleh atasannya. Jangan sampai seorang marketing itu ngurusin urusan produksi, salah tempat. Dan status sebagai karyawan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. Kalau itu dilakukan, maka karirnya akan bagus dan semakin meningkat. Kalau salah melaksanakan aturan di dalam perusahaan, maka siap-siap karir kita tidak akan bagus. Itu sudah sunnatullahnya seperti itu. Begitupun sebenarnya di dalam kehidupan rumah tangga kita.
tahu posisi sebagai suami dan tahu posisi sebagai seorang istri. Seorang suami apa Pak kewajibannya Pak? Tugas suami apa? Memenuhi kebutuhan keluarga, baik lahir maupun batin. Kalau tugas istri apa Bu? Menjaga rumah tangga, mendidik anak-anak di rumah, menjaga kehormatan suami. Kalau hal ini salah dalam menempatkan posisinya ketukar, maka dalam rumah tangga akan susah didapatkan kebahagiaan yang hakiki. Pak, kalau panjenengan memiliki istri yang pinter masak, pinter nyuci, tapi kalau ada genteng bocor langsung naik ke atas, kalau pintunya rusak langsung dibenerin, suka apa tidak Pak? Hah? Suka apa tidak Pak? Kurang apa coba? Punya istri semua serba bisa Pak. Masaknya enak, nyucinya luar biasa bersih dan wangi. Ada genteng bocor langsung naik Pak ke atas, ambil tangga naik gitu. Suka apa tidak Pak? Hah? Bukannya sudah enak kalau seperti itu. Itulah fungsinya, harus mengerti posisinya. Istri itu posisinya ya melayani suami, memasak, mencuci. Urusan genteng bocor, urusan pintu rusak itu urusan suami seharusnya. Peran-peran itu seharusnya ngerti posisinya. Begitupun kalau dalam pemenuhan rumah tangga, kalau istri yang bekerja di rumah sampai pagi sampai malam, suami cuma hanya di rumah, ini kurang bagus Pak nantinya kalau seperti ini. Jadi memahami posisi. Bentar saya tanya ke bapak-bapak, suami itu kan memberikan nafkah. Apa aja nafkahnya Pak? Sandang, pangan, papan. Kalau sandang itu apa? Pakaian. Kalau pangan, makanan. Urusan nyiapin makanan itu siapa? Berarti suami apa istri? Urusan memasak itu tugasnya siapa Pak? Istri apa suami? Istri apa suami? Urusan memasak. Urusan nyuci baju istri apa suami? Kok sudah mulai bingung Bu? Istri apa suami? Katanya suami itu harus memiliki hak untuk memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah makanan. Jadi yang nyiapin makanan suami apa istri? Baik, selama ini kurang banyak dipahami. Seharusnya yang nyiapin makan itu adalah suami Pak. Yang nyuci baju itu suami Bu. Wah senang ibu-ibu kalau begitu. Jangan-jangan pulang dari sini nanti gak mau nyuci, gak mau masak, urusan suami, katanya begitu. Jadi suami memiliki hak untuk memberikan nafkah kepada istrinya, bukan hanya sekedar ngasih uang belanja. Sebenarnya seperti itu, tapi harus disiapin, dicepakno kata orang Jawa. Suami istri itu hanya tinggal menikmati saja. Urusan masak seharusnya adalah urusan suami. Urusan nyuci seharusnya urusan suami. Urusan bersih-bersih, nyapu urusan siapa seharusnya? Suami. Karena sandang, pangan dan papan itu secara fikihnya seperti itu. Tapi ada kebiasaan di dalam kita bahwa itu adalah bagian yang diambil perannya oleh istri. Dan itulah bentuk kebaikan dari istri Pak. Istri itu sudah cukup baik melayani suami, mengambil peran untuk masak, mencuci, nyapu. Itu adalah wujud kebaikan seorang istri terhadap suami. Jadi sebenarnya tugasnya suami. Jadi maka bersyukur yang memiliki istri pinter masak, sudah nyapu, sudah nyuci baju. Terus kalau gitu tugasnya istri apa? Tugas istri apa kalau begitu? Tugas istri cuma satu Bu. Tugas istri cuma satu, tidak banyak. Apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sholat al mar'atu khamsaha
istri itu kalau sholat 5 waktu, wa shomat sahroha, dan puasa di bulan Ramadan, tidak banyak-banyak, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, wa hafat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Sudah 3. Dan yang terakhir ini apa? Wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Jadi tugas istri itu adalah cuma satu, taat kepada suami. Jadi kalau suami minta tolong, bun, mah, tolong masakin, ya taat. Bu, tolong sapu bersih rumah, saya mau berangkat bekerja, ya itu taat. Paham ya? Jadi apa yang dilakukan oleh suami istri itu adalah bagian dari bentuk ketaatan terhadap suami. Cuma satu, Pak. Nggak banyak-banyak, taat pada suami. Dan itu yang paling susah. Benar buatan, Bu? Taat pada suami itu yang paling susah. Karena apa? Taat kepada suami itu disejajarkan dengan sholat 5 waktu, disejajarkan dengan puasa Ramadan. Jadi tidak banyak, cukup satu aja, taat pada suami. Jadi apapun yang diperintahkan oleh suami, selama dalam bentuk ketaatan kepada Allah, dalam bentuk koridor syariat, maka istri harus taat. Tidak banyak-banyak, cukup taat pada suami saja. Itulah kalau kita memahami kondisinya, bahwa sebenarnya suami itu punya kewajiban untuk memenuhi nafkah, makan, bersih rumah, tapi itu diambil peran oleh istri. Seharusnya punya suami bersyukur banget, karena sudah perannya diambil sama istri, dan istrinya melakukan hal itu dalam bentuk ketaatan terhadap suami agar berhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh luar biasa, Bu. Kalau itu dipahami, maka dalam rumah tangga insya Allah akan terjadi kerukunan, harmonis, karena sama-sama saling memahami. Jangan-jangan juga selama ini sebagai seorang suami yang mencari nafkah di luar, merasa bahwa dia memiliki suatu hak yang luar biasa. Jangan salah para ayah, para suami, panjenengan yang bekerja di luar itu ada bagian-bagian peran dari istri. Bisa jadi istri yang mendorong di rumah untuk mendoakan agar mendapatkan rezeki yang halal, yang berlimpah, yang penuh dengan barokah di luar. Bisa jadi suami itu adalah seorang broker saja, Bu, seorang maklar saja. Bisa jadi rezekinya karena rezeki dari anak dan istrinya di rumah yang Allah titipkan kepada suami untuk suami yang cari kerja di luar. Jadi jangan hanya berharap memiliki pandangan bahwa rezeki yang dititipkan kepada suami itu mutlak hanya ikhtiar dari suaminya saja. Itu adalah ada peran-peran dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, yang di situ juga ada peran istri dan anak-anak di situ. Kalaupun istri dan anak tidak ikut bekerja, tapi mereka ikut mendoakan para suami yang bekerja di rumah. Sebenarnya gampang, nggak? Bu, kalau ingin rezeki suaminya lancar, cukup diikhlaskan. Kalau berangkat didoakan, berangkat kerja itu didoakan. Jangan banyak ditanyain. Kadang suaminya baru berangkat, ya sudah sampai mana? Nanti siang ya lagi makan di mana? Suka nggak kalau begini para suami ini? Kurang suka, Bu, kalau seperti itu suami itu. Jadi doakan saja kalau lagi berangkat. Suami berangkat kerja, istri gelar sajadah di rumah, didoakan agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Insya Allah rezeki. Begitupun sebenarnya kalau buat para istri. Kalau istri pingin senang di rumah, Pak, kalau para ayah ini mau keluar dari rumah, cukup satu, apa? Penuhi kebutuhannya. Betul tidak, Bu? Betul. Gampang kalau para suami ini mau sering pergi keluar rumah, gampang, Pak. Kalau susah dapat izin, saya punya tipnya. Kalau biasanya sehari ngasih uang belanja 100.000, kalau para suami ini mau pergi, kasih aja belanja 500.000. Pergi mau seharian nggak dicariin, Mbak. Betul tidak, Bu? Kalau perlu sering-sering pergi rumah gitu. Sering-sering pergi keluar rumah, cukup penuhi kebutuhannya. Baik, yang ingin saya sampaikan adalah memahami kondisi diri kita, posisi kita sebagai apa. Kalau dalam kehidupan ini secara global, apa posisi kita, Bu? Posisi kita sebagai seorang apa, Pak?
sebagai seorang hamba. Jadi posisi dalam kehidupan ini kita adalah seorang hamba. Siapa hamba itu? Apa hamba, Pak? Hamba itu budak. Kita itu adalah seorang budak. Budaknya siapa? Budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita seorang budak? Ya karena memang kita tidak memiliki sedikit pun kemampuan dan kekuatan untuk mengatur diri kita. Bisa mengatur kedipan mata kita agar tidak berkedip selama semenit, bisa nggak? Tidak bisa. Urusan kedip mata aja kita bisa ngatur. Urusan rambut yang panjang sama alis ini sama-sama tumbuh di bagian kepala, di kulit kepala. Rambut bisa panjang tapi alis tidak bisa panjang. Bisa nggak ngatur? Rambut, kau nggak usah panjang. Males aku potong rambut, ngabisin duit gitu. Bisa nggak gitu, Pak? Nggak bisa. Siapa yang ngatur semuanya itu? Majikan kita. Siapa majikan kita? Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita adalah seorang hamba, kita memang tidak memiliki sedikit pun kuasa untuk mengatur diri kita. Semuanya kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sudah mengatur kehidupan kita ini. Jangan sekali-kali mengatur diri kita. Di saat kita sudah mengatur kehidupan dengan porsi kita, dengan kehendak kita, disitulah potensi stresnya kita dan potensi kegagalan kita dalam kehidupan ini. Kalau Allah bilang jangan lakukan riba, riba itu dosa besar, dan kita lakukan, apa yang terjadi? Rusak kehidupan kita. Kalau Allah sampaikan jangan namimah, jangan gosip, tidak boleh seperti itu. Kalau kita lakukan itu, kita langgar aturan-aturan itu, maka itulah potensi kehidupan rusaknya kita di dunia ini. Jadi ikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah sebagai seorang hamba saja. Kita tidak memiliki kekuatan apapun dalam diri kita ini. Allah yang mengatur. Maka atur kehidupan ini sesuai dengan syariat dan ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena kita adalah seorang budak, kita tidak memiliki potensi apapun. Kenapa kalau kita dalam puasa kok dilarang makan sama minum? Padahal itu kan kita sangat membutuhkan, Pak. Karena kita paham bahwa kita sedang dilarang oleh Rob kita. Itulah kenapa kita lakukan. Kalau satu sisi kadang kita ikutin, terkadang sisi yang lain kita seringkali tidak mengikutinya. Kita mengatur kehidupan ini dengan akal kita. Bu, kalau kerja, kalau nggak kerja, dapat duit nggak? Dapat rezeki nggak? Pak, Bu, kalau kita tidak bekerja dapat rezeki nggak? Dapat tidak? Benar, dapat. Nggak kerja loh ya, dapat rezeki nggak? Siapa sih yang menentukan rezeki kita itu? Allah. Ya udah nggak usah kerja kalau gitu. Untuk apa terus kita bekerja kalau rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tujuannya adalah kita itu berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak berikan bocoran bahwa rezeki kita seperti apa. Maka kita harus berikhtiar dengan maksimal. Tapi bukan ikhtiar kita itulah yang menentukan rezeki kita, karena Allah yang sudah tentukan rezeki kita. Ikhtiar terbaik yang kita lakukan hanya dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat kerja dari rumah ke kantor kita, bukan ikhtiar itu yang menentukan rezeki kita. Allah sudah tentukan rezeki kita. Namun sunnatullahnya adalah kita harus bekerja secara maksimal, mempelajari pekerjaan yang sedang kita tekuni, mempersiapkan dengan cara maksimal juga. Tapi bukan itu yang menentukan rezeki kita. Allah telah tetapkan rezeki kita. Tapi karena Allah tidak berikan bocoran seperti apa, apakah kita akan menjadi orang yang kaya atau bukan, maka kita wajib berikhtiar dengan maksimal. Karena Allah yang sudah tentukan porsi kita. Maka jangan diukur dengan
pikiran kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini bukan atas logika kita, namun sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah seorang hamba patuh dan tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba? Yang pertama, apabila kita menundukkan diri kita, mengakui bahwa kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah berikan kepada kita akses rezeki. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah telah jamin rezeki kita di saat kita memposisikan kita sebagai seorang hamba. Dan Allah juga sudah siapkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk kebutuhan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di jagat bumi ini untuk siapa? Untuk manusia semuanya. Jadi tumbuh-tumbuhan, hewan, semua yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk tunduk pada manusia, untuk bisa dimanfaatkan seluas-luasnya bagi manusia, bagi kita semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Pertanyaannya sekarang, kita selama ini mengejar dunia atau dunia yang mengejar kita? Kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kebutuhan manusia, untuk dimanfaatkan seluas-luasnya untuk manusia semuanya. Seharusnya dunia ini yang mengejar diri kita. Tapi apa yang terjadi pada kita selama ini? Kita yang habis-habisan, mati-matian mengejar dunia kita. Kita habiskan waktu kita hanya untuk mengejar dunia. Karena apa? Posisinya kurang pas. Kita menganggap bahwa rezeki itu karena kita yang mencari. Coba perbanyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisikan bahwa kita adalah benar-benar seorang hamba, harusnya dunia itu yang mengejar kita. Begitulah yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dunia yang mengemis untuk mengejar kita. Karena apa? Dunia itu bayangan, Pak, Ibu. Kalau dikejar bayangannya gimana? Ngejar bayangan, didapat atau tidak? Semakin kita kejar, semakin lari bayangan itu. Itulah dunia. Tapi coba jangan dikejar, biarin saja. Yang ada dia ngikutin, Pak, di belakang kita. Itulah duniawi kita. Karena dunia itu sudah diciptakan memang untuk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas. Saya kasih gambaran. Kalau panjenengan pingin dapat 100 juta, apa yang harus dilakukan? Harus berusaha sebesar 100 juta. Maka akan imbang, akan didapat. Kalau ingin 100 juta, maka harus bekerja 100 rida. Ini yang disebut dengan kerja keras. Keluarkan tenaga dan segala macamnya untuk mendapatkan uang 100 juta, maka akan balance 100 juta. Kalau ingin dapat 200 juta, apa yang harus dilakukan, Pak, Ibu? Apakah sama-sama harus bekerja sebesar 200 juta juga? Dirubah. Jangan kerja keras, kerja cerdas. Gimana caranya kalau kerja cerdas? Cukup kerja 100 tapi dapat 200 juta. Apa harus dilakukan? Kerja cerdas. Gimana kerja cerdas itu? Digeser, Pak, titik tumpunya. Bisa dapat nggak? Bisa imbang nggak? Kalau titik tumpunya digeser. Ini yang dimaksud dengan kerja cerdas. Jangan kerja mati-matian untuk mendapatkan 200 juta, tenaga dikuras, tapi kerja cerdas, digeser titik tumpunya. Ini kerja cerdas. Bagaimana kalau ingin mendapatkan yang lebih dari ini tanpa harus bersusah payah, Pak? Hilangkan
hilangkan yang 200 jutanya, hilangkan target-target itu dalam diri kita, dalam hal bekerja. Apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bahwa ikhtiar kita bekerja itu bukan untuk mendapatkan itu. Kita bekerja itu karena ikhlas ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjalah dengan ikhlas, hanya berharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang akan Allah berikan kepada kita, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang terjadi, tidak akan stres, Pak. Panjenengan kalau gelar dagangan sudah dianggap bahwa saya seharusnya sehari kalau saya kulaan 100.000, harusnya saya untung dapat 200.000. Kalau itu patokannya, kalau panjenengan tidak mendapatkan keuntungan 100.000 akan stres. Tapi kalau bekerja karena hanya ikhlas kepada Allah, ridha berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang didapatkan itu udah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka hilangkan target-target itu. Lakukan semua aktivitas yang kita lakukan itu hanya murni berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ahsanu amala. Amal yang terbaik dalam kehidupan ini adalah semua aktivitas yang dilakukan hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hilangkan target-target, saya bulan ini harus begini, saya bulan ini harus begini. Karena apa? Kalau itu tidak tercapai, disitulah potensi stres muncul. Lakukan aktivitas apapun itu karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap nominal-nominal nilai-nilai itu, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah, bukan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, mempelajari setiap prosesnya dan mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Itulah yang disebut dengan ahsanu amala. Baik, apa yang kedua? Yang kedua, akses sebagai seorang hamba adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kita diberikan akses permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Ketika seorang hamba itu bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, kata Allah sampaikan bahwa Allah sangat dekat dengan kalian semuanya. Dengan kita semua, Allah sangat dekat dengan kita. Apabila kita memohon kepada Allah, kalau kita posisikan diri kita sebagai seorang hamba, maka Allah akan kabulkan itu. Ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jangan meninggikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh bahwa kita adalah seorang hamba. Maka Allah akan kabulkan setiap permintaan-permintaan kita. Permintaan yang paling dibanyak apa, Pak? Permintaan tentang kaya atau tentang masuk surga atau diampuni dosa-dosa kita? Diperbanyak rezekinya apa dibesarkan proyeknya, Pak? Doa-doa kita selama itu apa? Lebih husuk mana minta diberikan rezeki yang banyak, ya Allah berikan rezeki yang banyak gitu. Saya perlu mau mobil, mau beli Pajero, mau beli Alphard gitu. Mau bangun rumah, mau bangun kolam renang gitu. Atau doa agar diampuni dosa-dosa kita. Baik, mintalah urusan rezeki, Pak. Tidak perlu, kita itu seringkali itu salah kaprah ya. Kita seringkali mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan. Apa yang tidak perlu dikhawatirkan, Pak? Rezeki kita itu tidak perlu dikhawatirkan. Beneran, Pak, Ibu? Nggak usah dikhawatirkan itu. Tapi itu yang seringkali kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Kenapa tidak perlu dikhawatirkan? Karena Allah sudah jamin masalah rezeki kita. Yang tidak dijamin oleh Allah itu adalah apakah kita akan masuk surga atau neraka. Apakah kita akan terbebas dari siksa kubur atau tidak? Itu yang perlu kita khawatirkan. Urusan rezeki itu jangan dikhawatirkan, Pak, Ibu. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidaklah binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali sudah dalam tanggungan Allah. 'Alallahi rizquha. Yang dipergunakan oleh Allah adalah redaksi 'alallah. Ala ini menunjukkan bahwa ini adalah tanggungan kewajiban. Rizki kita adalah tanggungan dan kewajiban Allah yang harus dipenuhi terhadap kita semua. Dan yakin kita tidak akan diwafatkan oleh Allah kalau rezeki yang sudah ditetapkan itu tidak sampai sepenuhnya kepada kita. Kata wafat itu adalah sempurna. Orang yang wafat maksudnya sudah sempurna, Pak. Apa sempurna? Sudah sempurna rezekinya. Rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah, maka kalau sudah sempurna maka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak perlu kita khawatirkan. Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah. Yang tidak dijamin oleh Allah adalah bagaimana bekal amal kita di akhirat kelak. Apakah kita akan terbebas dari siksa kubur? Apakah kita akan selamat melewati sirat? Apakah kita akan masuk surga atau neraka? Itu tidak dijamin oleh Allah. Maka itulah yang harus kita khawatirkan. Itulah yang harus kita persiapkan. Kita selama ini lebih takut dan khawatir kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Minyak goreng naik, stres apa tidak, Bu? Hah? Stres apa tidak? Stres. Mau ngantri sampai berjam-jam di minimarket. Pertamax solar naik, Pak. Stres bukan? Stres. Karena apa? Tidak memahami. Gak usah stres yang seperti Allah sudah atur. Tinggal berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala kalau minyak goreng naik, telur naik, beras naik, segala macam. Ya Allah, mampukan untuk bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari tanpa mengurangi sedikit pun. Percuma juga mau stres seperti itu. Minyak goreng kita mau ngapain? Mau teriak-teriak juga tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga di situ. Berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan. Walaupun Pertamax juga naik. Sudah berapa Pak Pertamax hari ini? 12.000 lebih ya. Dari 9.000 jadi 12.000. Kalau dibuka stres, Pak. Enggak usah dipikirkan, insya Allah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa memohon kepada Allah agar dimampukan untuk ke situ. Dan itu enggak usah khawatir. Kalau sekedar kebutuhan kita sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dijamin adalah bekal kita. Apakah kita akan bisa selamat dari siksa kubur atau tidak? Itu kalau kita sebagai seorang hamba. Yang kedua adalah mendapatkan akses permintaan. Yang kedua adalah Allah takdirkan kita untuk mendapatkan takdir baik kepada takdir baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Kalau kita memposisikan kita sebagai seorang hamba, maka Allah takdirkan dalam kehidupan kita dari takdir baik menuju takdir baik. Kenapa seperti itu? Allah sampaikan dalam ayat ini, minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulaha. Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari tempat yang baik, dari masjid ke masjid yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Ingat, redaksinya yang dipergunakan adalah asro. Asro itu diperjalankan, bukan saro. Kalau saro itu berjalan sendiri, Pak. Kalau asro diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikuti syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memperjalankan diri kita. Allah yang akan menuntun kehidupan kita. Allah yang akan membawa kita kepada takdir baik, kepada takdir yang baik. Jangan lampaui hal itu. Begitupun yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu cepatnya, lebih cepat dari kilatan cahaya? Rasulullah berjalan di perjalanan Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu karena tidak lain karena yang disebut di sini adalah sebagai hamba. Allah tidak menyebutkan di sini sebagai rasulnya juga tidak. Subhanalladzi asra bi abdihi, abdun, sebagai seorang hamba sehingga Rasulullah bisa melaksanakan hal yang di luar logika kita, di luar nalar kita. Bagaimana begitu cepatnya perjalanan yang seharusnya itu bisa ditempuh dengan berbulan-bulan,
dengan jutaan kilometer, tapi bisa begitu cepat karena Allah yang memperjalankan di saat memposisikan sebagai seorang hamba. Yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha, Pak, hanya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril tidak bisa tembus kepada Sidratul Muntaha. Dan yang bisa tembus ke Sidratul Muntaha adalah posisi sebagai seorang hamba. Maka kalau kita posisikan kita seorang hamba, Allah yang akan menuntun kehidupan kita ini. Allah yang akan memperjalankan kita dari takdir baik kepada takdir yang baik. Jangan ambil peran melebihi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan atur kehidupan ini sekehendak hawa nafsu kita. Ikutin yang sudah Allah syariatkan. Ikutin yang telah ketentuan-ketentuan Allah. Karena memang kita adalah seorang hamba yang tidak sedikit pun memiliki kuasa dan kemampuan untuk mengatur diri kita. Baik, yang terakhir adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitupun dengan kehidupan kita ini, kita bisa berjalan sampai hari ini, sampai detik ini, itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena rahmatnya, Pak, habis kita di muka bumi ini. Allah bukan hanya maha adil, maha adilnya jauh di dalam nalar logika manusia. Adilnya kalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang kafir walaupun tidak sholat dikasih rezeki atau tidak, Pak? Dikasih. Kita walaupun sholatnya kadang telat-telat masih dikasih nggak rezeki sama Allah? Dikasih. Gimana coba kalau Allah, kamu sudah telat sholatnya, seharusnya sholat di awal waktu, kamu akhir sholat, tak tahan nyawamu sampai 5 menit, gimana terjadi? Itu terjadi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diukur dengan keadilan kita. Kalau diukur secara keadilan kita, maka habis semua yang ada di muka bumi ini. Kita seringkali melalaikan syariat Allah. Seringkali kita menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa? Allah masih setia untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Itulah kenapa Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat yang seringkali kita baca di awal Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak Bismillahil Kabir? Kenapa tidak disebutkan asma Allah yang begitu banyak yang lainnya? Kenapa Allah menyampaikan bahwa begitu bangganya Allah menyampaikan kepada kita? Yang pertama kali adalah kita baca adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan asma yang lainnya, bukan nama-nama yang lainnya, tapi nama yang disampaikan oleh Allah, nama yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena semuanya yang berlaku di muka bumi ini adalah atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempergunakan redaksi rahmatnya, bukan redaksi kekuasaannya, bukan redaksi Al-Malik, bukan Al-Jabbar, bukan itu, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitupun kalau kita ingin menjalani kehidupan ini dengan baik, maka kita juga harus berrahmah, berkasih sayang juga terhadap sesama kita. Maka Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Pesan yang ingin saya sampaikan di kajian pagi hari ini adalah posisikan bahwa diri kita itu adalah seorang hamba yang tidak bisa sedikit pun mengatur diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ikuti dan patuhi, laksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikedepankan. Jangan logika kita, jangan akal dan pikiran kita yang dikedepankan dalam melaksanakan kehidupan ini, dalam mengambil setiap tindakan dan keputusan di dalam kehidupan ini. Skala prioritasnya adalah dahulukan bagaimana Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan kepada kita. Kalau sudah disampaikan sholat di awal waktu dengan 5 kali sehari, usahakan semaksimal mungkin. Prioritas utamanya adalah bagaimana bisa sholat di awal waktu dan berjemaah, Pak. Kalaupun panjenengan mau pergi keluar kota ataupun harus beli tiket pesawat semisal, prioritaskan semisal untuk berangkat itu, saya masih bisa sholat awal waktu enggak nih?
Saya masih bisa sholat berjamaah nggak? Kalau saya berangkat dari rumah jam segini, nanti saya masih bisa nggak sholat berjamaah? Prioritasnya itu dalam perjalanan misal. Dalam menentukan aktivitas apapun, diukur dengan saya masih bisa sholat berjamaah nggak? Bisa sholat di awal waktu nggak kalau saya berangkat di sini? Karena itu yang harus didahulukan. Kalau itu sudah yang didahulukan, maka Allah akan takdirkan kita dengan takdir baik ke takdir baik. Insya Allah perjalanan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ukur dengan logika kita. Kalaupun sudah mendesak ataupun apapun, prioritaskan dulu syariat-syariat Allah, terutama dalam hal sholat, Pak. Sholat di awal waktu dan sholat berjamaah untuk yang laki-laki. Ibu-ibu yang punya anak yang sudah remaja, kalau menjadi anak yang soleh harus diusahakan untuk datang ke masjid berjamaah. Jangan di rumah. Kalau di rumah jadi anak soleha nanti. Ya, jadi prioritaskan adalah syariat Allah, terutama sholatnya buat kita semua. Karena apa? Kalau kita memiliki permasalahan dalam kehidupan ini, dalam apapun, dalam rezeki, dalam kantor, rumah tangga, punya problem, bingung memulai dari mana, bingung mencari solusinya, satu solusinya, apa? Perbaiki sholatnya. Itu solusi yang paling mujarab. Segala permasalahan dalam kehidupan kita ini diawali kalau sholatnya tidak benar. Perbaiki kualitas sholat kita, baik dari secara bacaan kita, baik dari secara pemahaman dalam sholat kita, terutama dalam hal sholat di tepat waktu, berjamaah di awal waktu. Kadang kita seringkali mengakhirkan sholat kita. Sudah dipanggil oleh Allah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kita sering mengakhirkan. Dan perbagus kualitasnya Pak, Ibu. Kita sholat 5 kali dalam sehari minimal. Sudah paham nggak yang dibaca Pak Ibu? Paham nggak yang dibaca? Dari awal sholat sampai akhir sholat, dari takbir sampai salam. Sudah mengerti nggak bacaannya? Sudah dipahami semua nggak bacaannya? Kita sholat 5 kali loh Pak, setiap hari. Tidak ada keinginan untuk bagaimana memahami apa yang sedang saya baca. Bahwa sholat itu adalah audien kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang ngobrol sama Allah, kita sedang beraudien, kita sedang memohon pada Allah, tapi yang kita baca tidak paham. Dan kita baca 5 kali sehari minimal itu, yang wajib-wajib saja. Setiap hari kita ulang-ulang sejak kita balighh sampai sekarang sudah berapa tahun. Tidak ada keinginan untuk mempelajari bacaan sholat kita, untuk memahami bacaannya apa yang sedang kita baca. Maka kalau jangan salah dan jangan heran kalau dalam hidup kita masih banyak permasalahan dalam hidup kita. Semua yang kita baca dalam sholat kita adalah doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali kita tidak memahami apa doa yang sedang kita baca. Maka perbaiki kualitas bacaan sholat kita, perbaiki kualitas sholat kita. Kalau punya masalah, mau selesai semua permasalahan dalam rumah tangga kita, mulai perbaiki sholatnya. Jangan perbaiki dengan yang lain. Nggak usah cari solusi kemana-mana, nggak usah baca buku-buku orang barat bagaimana cara untuk menyelesaikan solusi dalam rumah tangga, bagaimana solusi untuk meningkatkan rezeki dan lain sebagainya. Nggak ada gunanya itu Pak. Kalau sholatnya nggak benar, benerin dulu sholatnya, baik secara di awal waktu dan kualitas bacaan dan pemahaman terhadap sholat kita. Karena apa? Inna awwala yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diukur adalah sholatnya dari seorang hamba itu. Kalau sholatnya baik, maka baik semuanya. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, maka rusak semuanya. Maka kalau ingin berimplikasi terhadap kehidupan kita pun, kita punya masalah, perbaiki sholatnya, pelajari sholatnya. Kita seringkali belajar hal-hal yang lain, menghabiskan waktu yang banyak untuk mempelajari ilmu-ilmu duniawi ini, tapi tidak pernah serius dan sungguh-sungguh untuk mempelajari bagaimana bacaan sholat kita, bagaimana cara untuk kita memahami agar kita paham sholat yang sedang kita baca. Padahal itu kita ulang-ulang. Jadi mudah-mudahan dengan kajian yang singkat di pagi hari ini, Allah berikan kepada kita semuanya kemampuan
untuk menyadari diri kita bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak sedikit pun memiliki kuasa terhadap diri kita. Namun kita harus mulai mempergunakan segala potensi yang kita miliki untuk taat dan tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya, mulai bersungguh-sungguh untuk memperbaiki sholat kita, mempelajari bacaan sholat kita, memahami apa yang sedang kita baca, karena itu adalah yang menjadikan insya Allah dalam kehidupan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada diskusi yang ingin disampaikan, monggo. Baik, sambung mungkin. Baik, alhamdulillah. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.